Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Riyadi, guru Bahasa Jepang SMA Negeri 2 Tegal, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Tegal, Jawa Tengah. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas modul 1.1.A.6, Demonstrasi Kontekstual. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan fasilitator Bapak Barnas dan pengajar praktik Ibu Rini Priyanti. Saya akan mendemonstrasikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid di SMA Negeri 2 Tegal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar mereka. Yang bisa dilakukan hanya menebalkan sifat baik, agar siswa terbiasa melakukan hal baik. Kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah yaitu bersalaman dengan Bapak Ibu guru, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Selain itu, membiasakan membuang sampah di tempat sampah. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Konteks pembelajaran saat ini yaitu kecakapan abad 21. Saya selalu memanfaatkan TIK dalam pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, menggunakan aplikasi Android sebagai media menghafal huruf Jepang agar siswa memiliki keterampilan membaca produk bertuliskan huruf Jepang. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi contoh. Sebagai seorang guru, saya harus mampu memberi contoh, misalnya pada saat presentasi kebudayaan Indonesia. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Pada saat siswa mempersiapkan presentasi, saya harus mampu memberikan semangat, ide-ide kreatif kepada mereka. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Pada saat siswa akan maju presentasi, dan saat mereka presentasi, saya harus mampu memberi dorongan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan presentasi dengan baik. Selain trilogi pendidikan, ada juga asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, tidak melupakan akar nilai budaya. Dengan belajar bahasa Jepang, tidak lantas menjadikan siswa ke Jepang-Jepangan. Kemudian yang kedua, konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Belajar bahasa asing tidak mudah, maka sebagai guru kita dituntut harus sabar. Yang ketiga, konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Yang saya lakukan pada saat belajar bahasa Jepang dengan menerapkan diferensiasi learning. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada siswa. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman-tanaman sesuai kebutuhan, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda juga perlakuannya. Kita sebagai pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Alhamdulillah, pembelajaran yang saya lakukan membuahkan hasil, di antaranya yaitu juara 1 Lomba Pidato Bahasa Jepang tingkat provinsi. Merdeka belajar. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Namun, kebebasan tersebut tetap dalam tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Untuk mengembangkan bakat dan minat siswa yang suka akan bahasa dan budaya Jepang, saya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Japan Club. Siswa dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, seperti menari, menyanyi, bermain peran, memasak, kaligrafi, dan masih banyak lagi. Yang tidak kalah penting dalam pendidikan yaitu budi pekerti. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya
dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada siswa. Di SMA Negeri 2 Tegal, kita telah membudayakan 7S: senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sukses. Tantangan saya mengajar bahasa asing atau bahasa Jepang terkadang dihadapkan dengan beberapa kebudayaan yang kurang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal tersebut terkadang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya. Seiring kemajuan teknologi, siswa dapat mengakses dari internet secara mudah. Sebagai solusi, saya memahamkan kepada siswa supaya bisa memilah antara budaya Jepang yang bisa diterapkan dan yang tidak bisa diterapkan. Contoh yang bisa diterapkan misalnya budaya disiplin, antri, dan budaya yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Untuk budaya Jepang yang tidak bisa diterapkan, hanya dijadikan pengetahuan semata. Selain itu, mengingatkan supaya lebih bijak dalam memilih konten-konten yang sesuai dengan pelajar saat berinternet. Sebagai penutup, dalam pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika mereka bermain, pasti merasa senang, dan pembelajaran pasti membekas di hati dan pikirannya.